Halo teman-teman semua, balik lagi di praktikum SIG, acara ketiga, input data koordinat. Nah, jadi sekarang saya akan mengajari kalian sedikit cara bagaimana cara input koordinat, baik itu koordinat geografis ataupun UTM. Caranya kita ke file. Nah, tapi sebelumnya pastikan kalian tuh ingat di mana kalian inputin atau di mana kalian taruh data koordinatnya. Misalnya kalau saya kasih data koordinatnya di praktikum SIG nih. Nah, koordinat yang dipakai itu ada dua untuk acara ini, ada geografis dan UTM. Nah, buat kalian yang tadi atau belum dapat tabelnya, bisa cek aja di grup SIG yang udah di-share sama Bu Nuki. Nah, jadi caranya tinggal ke file, add data, add xydata, pencet, terus kita tinggal inputin lagi. Misalnya ada di ini, tabel koordinat, pilih tabel koordinat untuk acara 3, di add, pilih yang geografis dulu, terus pencet add. Nah, untuk di koordinat sistem, di koordinat geografis ini, kalau kita ingin memasukkan ke layer ArcGIS itu belum memiliki koordinat sistemnya. Jadinya kita harus ingat untuk menginputkan koordinat sistemnya. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman semua dari 19, kalau setiap mungkin besok ada tugas kuliah untuk misalnya perlu bikin peta lokasi ataupun yang lainnya, selalu ingat kalau koordinat geografis kita selalu menggunakan koordinatnya yaitu ke geografik, koordinat sistem, ada Word di sini, lalu ada WGS 1984. Ini wajib harus kalian ingat karena berguna untuk kedepannya. Jadi tinggal pencet OK. Nah, ini adalah koordinat geografis. Nah, koordinat geografis ini menjelaskan seperti tadi, dari tabel ini, tabel Excel, keterangan geografisnya itu diubah ke dalam bentuk di ArcMap dalam bentuk layer-layer pada petanya. Nah, dalam bentuk layer di peta ini. Nah, jadi sekarang setelah menginputkan koordinat geografis, kita juga harus menginputkan satu lagi yaitu koordinat UTM-nya. Caranya sama, add data, add xydata, lalu dipilih koordinatnya. Tinggal pilih yang sama tadi, karena ini di satu file yang sama, tapi karena Excel jadi dia beda sheet. Nah, kita pilih yang UTM. Nah, kalau UTM juga hanya harus diingat kita pakainya Projected Coordinate System. UTM WGS 1984, Southern Hemisphere, dan selalu pilih yang 49S. Kenapa 49S? Karena itu adalah pembagian zona UTM untuk daerah Jogja dan sekitaran Jawa Tengah. Jangan lupa selalu ingat. Hit OK. Oke lagi. Nah, ini akan ada dua koordinat yang udah diinputkan di layer ArcMap ini. Nah, tapi ini belum ada informasi atribut tabelnya. Sudah ada informasi atribut tabelnya. Tapi atribut tabel ini, kalau kita lihat, tidak bisa mendeteksi koordinat mana yang ingin kita tuju. Tidak bisa karena dia masih berbentuk file vektor, file yang didapat dari GPS di lapangan. Nah, cara yang mengubahnya menjadi file yang bisa kita olah, kita analisa, itu dengan membuatnya menjadi file save file. Nggak susah ya, jelimet ya. Nah, pokoknya kita akan ekspor menjadi save file. Caranya gimana? Caranya ke UTM, lalu data,
lalu pencet export data. Nah, lalu misalnya kita taruhnya di export SHP ya. Sebenarnya saya udah ada nih, tapi nggak apa-apa. Caranya kan sama, yaitu kita export data. Ini tinggal geo, misalnya geo adalah koordinat geografis. Tapi untuk teman-teman silakan dinamainya yang mudah untuk teman-teman. Karena ini untuk mempersingkat, jadi saya bikinnya geo aja. Geo, so tinggal pencet OK. Nah, langsung do you want to add the exported data to the map as a layer? Klik yes. Nah, ini adalah file dalam bentuk SHP yang sudah bisa kita olah. Nah, perbedaannya kalau kita pencet misalnya di sini, ini akan menuju atribut atau atribut poin mana yang atau atribut, karena ini atributnya poin, jadi kita bisa mengacu ke koordinat mana yang sebenarnya dituju. Oke. Nah, misalnya di sini berarti 433596 dan 9122509 berada di sini. Nah, gitu. Nah, jadi selanjutnya lakukan hal yang sama tapi dengan koordinat geografis. Nah, karena saya salah dari kemarin, salah terus, jangan lupa dinamain ini sebenarnya koordinatnya adalah koordinat UTM. Wahyu. Nah, geografis juga sama. Kita tinggal data, export data. Nah, tinggal kita namain lagi, misalnya geografis. Nah, geografis udah ada. Geo, gitu aja ya. Geo SHP sudah ada. Geo gitu ya. Koordinat geografis. Nah, kita pencet OK. Yes lagi. Nah, ini sebenarnya ada yang sama, tapi baik lagi ini hanya sekedar data vektor dan ini data save file yang udah bisa dianalisa ataupun diolah lebih lanjut. Biar nggak bingung, di remove aja, nggak apa-apa di table of contentnya. Nah, biar teman-teman juga nggak bingung, bisa banget mengganti bentuknya atau warnanya dengan cara klik di icon bulat ini 2 kali. Misalnya untuk koordinat geografis saya mau kotak, terus warnanya hitam. Oke, tapi ini kayaknya kegedean deh ya, jadinya 10, misalnya 10. Oke, 10, dan di koordinat UTM saya mau bulat tapi warnanya merah gitu ya. 10. Oke dah. Ini kurang lebih kita bisa lah ya bedain ya, yang mana koordinat geografis, mana yang UTM. Nah, jadinya kayak gini. Nah, setelah ini kita tinggal bikin base map untuk menganalisa lebih lanjut di mana sih lokasinya, lokasi setiap koordinat, lokasi administratif setiap koordinat. Ya itulah, belibet deh ngomong, aduh. Nah, ini tinggal ke add data. Ini ada panah kecil nih, klik aja add base map. Tapi perlu diperhatikan base map itu kalau addressnya sudah terhubung ke internet. Nah, caranya tinggal klik aja add base map. Nah, ini ada pilihan misalnya saya pakai OSM, tinggal di add aja OSM, tinggal ditunggu aja, emang agak lama. Nah, ini saya pakai OSM, contohnya saya pakai OSM. Tapi kalau teman-teman nggak ada
nggak ada OSM, bisa pakai yang street ataupun yang imagery biasa ataupun yang topografi, terserah teman-teman. Nah, oh ya, ada sedikit tambahan, saya lupa kasih tahu kalau misalnya ini adalah file Excel di apa ini namanya, dengan format XLS. Sebenarnya untuk Excel yang baru-baru nih kan itu ada Excel yang baru-baru ini biasanya formatnya tuh XLSX. Nah, itu biasanya untuk Microsoft Office di 2010-an ke atas. 2010 ke atas. Nah ini kan untuk tabel ini tuh 97 dan 2003. Kenapa sih harus 97 dan 2003? Supaya roadmap-nya lebih mengenali dengan baik tabel yang dituju. Kalau misalnya mau pakai yang workbook yang sekarang nih, yang XLSX, itu bisa, tapi lebih susah untuk dideteksi oleh roadmap-nya. Jadi makanya kenapa harus pakai Excel 97 sampai 2003 workbook. Itu yang perlu diperhatikan lagi kalau teman-teman besok mau inputin data koordinat secara manual, pakainya XLS biar gampang dikenali oleh roadmap. Lanjut ke utama tadi. Maaf ya, saya lupa. Oke. Ini udah kita kasih base map. Base map itu sebenarnya adalah bukan peta dasar ya. Maksudnya adalah peta basicnya yang didapat dari ArcMap. Itu tuh udah disediain ArcMap. Kan kalau kita lihat ada banyak pilihan nih di sini nih. Kalau kita lihat base map, ada yang imagery, itu citra, ada imagery with label, tuh ada citra tapi dengan label-labelnya, ada street, mirip OpenStreetMap tapi dari Esri, ada topografi, yaitu peta topografi, ada yang dark gray, ada yang abu-abu, ada yang abu-abu tua, ada yang abu-abu muda, ada yang dari National Geographic, ada yang terrain with label, itu lebih kelihatan tekstur atau ekspresi topografinya, ada yang ocean. Nah, kalau OSM ini saya dapatkan emang harus install dulu pluginnya. Tapi buat teman-teman boleh pakai street, terserah. Tapi saya sarankan pakai street aja. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugas kalian adalah di setiap koordinat ini, misalnya ini koordinat geografis, kalian harus mengetahui itu tuh koordinat tersebut, misalnya koordinat yang nomor 0 ini, divide nomor 0 itu berada di lokasi administratif mana. Misalnya kalau saya select yang ini ya, ini kan berarti dia masih berada di lokasi administratif kota Yogyakarta. Kalau yang satu lagi itu masih di administratif kota Yogyakarta. Ini di Kementerian Kidul lah. Nah, gitu. Jadi, tinggal lakukan hal yang sama. Di setiap koordinat, ada 10 koordinat geografis dan 10 koordinat UTM. Tinggal misalnya di sini ya. Nah, ini kan di Seloharjo. Itu berarti ada di sekitaran Kabupaten Bantul. Jadi kayak gitu. Dibuatnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya ada 2. Pertama, screenshotan save filenya, koordinat geografis, dan screenshot juga koordinat UTM-nya. Dan koordinat seperti ini, misalnya X, Y di kota Yogyakarta. Jadi tabelnya, jadi kolomnya ada 3, nomor, koordinat, dan lokasi administratif. Jadi ini ya, dibuat semuanya. Oke. Jadi saya rasa itu selamat mengerjakan, dan juga buat teman-teman semangat selalu mengerjakan laporannya supaya lebih baik lagi, dapat nilai yang lebih bagus lagi, dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan sebisa mungkin, tetap di rumah, dan juga tetap
rajin, terutama untuk kuliah online, dan juga untuk sebisa mungkin tetap bikin laporan SIG ya. Jangan lupa stay safe, tabik, tetaplah jadi yang terbaik. Terima kasih.